warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang KD 3.1, yaitu bab listrik searah. Pada listrik searah, kita akan mempelajari dua hukum. Yang pertama adalah hukum Ohm, yang kedua adalah hukum Kirchhoff. Sebelum itu kita cari tahu dulu apa itu listrik. Listrik berasal dari kata elektron yang berarti batu ambar. Zat tersusun listrik terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Besarnya muatan listrik pada suatu benda tergantung dari berapa kurang atau lebihnya jumlah muatan negatif dibanding dengan jumlah muatan positifnya. Nah, apa itu arus listrik searah? Arus listrik searah atau biasa disebut dengan direct current adalah jenis arus listrik yang mengalirkan elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Pengamatan terbaru menemukan bahwa arus searah merupakan arus negatif atau elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, di sini kamu bisa lihat ini merupakan lambang dari baterai. Lambang dari baterai terdiri dari kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif yang memiliki panjang garis lebih panjang, sedangkan untuk kutub negatif panjang garisnya lebih pendek. Arus mengalir dari negatif ke positif. Hukum Ohm. Hukum Ohm itu mempelajari tentang hubungan kuat arus dengan beda potensial ujung-ujung hambatan. Menurut George Simon Ohm, dalam eksperimennya, Ohm menemukan bahwa setiap beda potensial ujung-ujung resistor R dinaikkan, maka arus yang mengalir juga akan naik. Bila beda potensialnya diperbesar, ternyata kuat arusnya juga bertambah besar. Dengan kata lain, beda potensial berbanding lurus dengan arus. Perubahan antara kuat arus dan beda potensial dilukiskan seperti grafik berikut. Di sini ada sumbu V yang merupakan beda potensial dan di sini ada sumbu I yang merupakan kuat arus. Bisa dilihat bahwa grafik yang dibentuk antara beda potensial dengan kuat arus adalah grafik linier, di mana ketika tegangannya naik, maka arusnya pun ikut naik. Begitupun jika arusnya turun, maka tegangannya pun ikut turun. Nah, secara matematis hukum Ohm ditulis sebagai V sama dengan I dikali R. Resistor. Pada subbab ini, kalian harus memahami jenis rangkaian resistor, membedakan sifat rangkaian seri dan paralel pada resistor, serta menghitung besar resistor pengganti. Secara garis besar, rangkaian resistor terdiri dari rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran yang merupakan gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian seri, maka tidak ada cabang yang dibentuk oleh rangkaian resistor, dan rumus rangkaian totalnya adalah R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya, tergantung dari jumlah resistor pada rangkaian tersebut. Sedangkan pada rangkaian paralel, resistornya itu membentuk cabang, seperti ini. Dan rumus rangkaiannya adalah 1 per R total. Jadi mohon diganti, harusnya 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Contoh berikutnya yaitu rangkaian campuran di mana terdapat rangkaian seri di dalam rangkaian paralel. Yang pertama kali dikerjakan yaitu
cari dulu resistor pengganti rangkaian seri di dalam rangkaian paralelnya. Jika sudah ditemukan, maka lanjut ke langkah kedua, yaitu cari nilai rangkaian paralelnya. Selanjutnya, terakhir kita bisa mencari rangkaian pengganti totalnya dengan menggunakan rumus rangkaian seri. Sifat rangkaian resistor. Pada rangkaian seri, arus yang mengalir di tiap hambatan sama dengan arus yang melalui hambatan pengganti seri. Jadi, I totalnya sama dengan I resistornya. Bisa I1, I2, I3, dan seterusnya. Sedangkan untuk tegangannya, tegangan pada hambatan pengganti seri sama dengan jumlah tegangan pada tiap hambatan. Jadi, tegangan total itu sama dengan jumlah dari tegangan pada masing-masing resistor. Yang ketiga, tegangan pada tiap hambatan sebanding dengan hambatannya, yaitu V1 banding V2 banding V3 banding Vn sama dengan R1 banding R2 banding R3 sama dengan Rn. Sedangkan untuk rangkaian paralel, kuat arus yang melalui hambatan pengganti paralel sama dengan jumlah kuat arus yang melalui tiap hambatan, di mana IP atau arus paralel sama dengan I1 plus I2 plus I3 plus IN. Jadi sama dengan arus pada resistor 1 ditambah arus pada resistor 2 dan seterusnya. Sedangkan untuk tegangannya, tegangan pada tiap hambatan sama dengan tegangan hambatan pengganti paralel, di mana V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan Vn. Jadi bisa disimpulkan kalau tegangan pada tiap hambatan di rangkaian paralel nilainya sama dengan tegangan total. Yang ketiga, kuat arus yang melalui tiap hambatan sebanding dengan kebalikan hambatannya. Jadi, I1 banding I2 banding I3 sama dengan 1 per R1 banding 1 per R2 dibanding 1 per R3. Contoh soal rangkaian hambatan. Perhatikan rangkaian listrik di bawah ini. Di sini ada 4 resistor dan 1 tegangan. Resistornya terdiri dari R1, R2, R3, R4, di mana R2 dan R3-nya membentuk rangkaian paralel. Pada rangkaian listrik di atas, tentukanlah A. Kuat arus listrik pada rangkaian, atau bisa juga disebut dengan I total, dan yang kedua, kuat arus listrik pada cabang I1 dan I2, yang ketiga, beda potensial VBC dan VCD. Pertama kali kita hitung, yaitu cari dulu hambatan penggantinya. Untuk mencari hambatan pengganti, pada rangkaian tersebut, di sini bisa kita lihat di sini adalah rangkaian paralel pada rangkaian seri. Sehingga yang pertama kali dicari adalah nilai rangkaian paralelnya terlebih dahulu. Karena rangkaian paralel yang pada gambar itu terdiri dari R2 dan R3, maka yang kita gunakan hanya R2 dan R3-nya saja. Kemudian kita masukkan angkanya sesuai dengan soal. Lalu jangan lupa dibalik, karena yang kita cari adalah RP, sehingga didapatlah nilai 2 ohm. Selanjutnya, susunan rangkaiannya akan menjadi rangkaian seri yang terdiri dari R1, RP, dan R4. R1 dan R4 bisa kita dapat dari soal, sedangkan nilai RP itu kita dapat dari hitungan sebelumnya, sehingga dihasilkan nilai R total adalah 9 ohm. Berikutnya, menghitung arus pada rangkaian I menggunakan hukum Ohm, di mana hukum Ohm adalah V sama dengan I dikali R.
Karena kita mencari I, maka R-nya pindah ruas menjadi I sama dengan V per R total. I sama dengan 18 volt per 9 ohm sama dengan 2 ampere. Jadi I totalnya adalah 2 ampere. Selanjutnya kita menghitung arus pada cabang I1 dan I2. Cara dengan perbandingan yaitu I1 banding I2 sama dengan 1 per R2 dibanding 1 per R3. Nah, ini berdasarkan sifat rangkaian pada rangkaian paralel. Nah, R2-nya adalah 3, R3-nya adalah 6. Karena kita ingin menyamakan penyebut, maka 1 per 3-nya berubah menjadi 2 per 6. Untuk mempermudah perbandingan, maka per 6-nya kita hilangkan. Jadi kita ambil pembilangnya saja, yaitu I1 banding I2 sama dengan 2 banding 1. Karena pada rangkaian paralel IT sama dengan I1 plus I2, jadi kita ibaratkan saja I1-nya itu bernilai 2 dan I2-nya bernilai 1, maka I totalnya bisa kita anggap bernilai 3. Sehingga I1 banding I2 banding IT sama dengan 2 banding 1 banding 3. Maka I2 banding I total itu sama dengan 2 per 3 dikali I. Sedangkan untuk I2 itu kita gunakan perbandingan I2 dengan I total. Jadi I2 banding IT sama dengan 1 per 3. Nilai IT-nya kita ambil dari langkah kedua, yaitu 2 ampere, sehingga kita mendapatkan hasil I1 sama dengan 4 per 3A, dan I2 sama dengan 2 per 3 ampere. Langkah keempat yaitu menghitung beda potensial, VBC. Karena yang ditanya VBC, maka yang digunakan hanya resistor kedua dan resistor ketiga. Resistor kedua dan resistor ketiga itu sama dengan RP, sehingga VBC sama dengan I dikali RP. I-nya kita gunakan I total, karena untuk VBC I totalnya adalah 2 ampere, RP-nya adalah 2, maka dihasilkan nilai 4 volt. Sedangkan untuk VCD itu kita hanya menemukan R4 saja, jadi yang digunakan hanya R4, yaitu 4 ohm, sehingga VCD sama dengan 2 ampere dikali 4 ohm, yaitu 8 volt.